teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nandika Pratama dengan NIM 2210602013, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Dalam video kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sosialis. Adapun isi materi yang akan saya sampaikan ada 3. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi secara umum. Yang kedua, karakteristik sistem ekonomi sosialis. Dan yang ketiga, perbandingan sistem ekonomi Islam dan sosialis. Yang pertama, materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu pengertian sistem ekonomi secara umum. Ekonomi secara umum yaitu suatu sistem ekonomi di mana sistem tersebut mengatur serta menjalin hubungan antara manusia dengan manusia lain, bermasyarakat, serta bernegara. Jadi, pada intinya sistem ekonomi itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat agar tetap tentram dan damai dalam bernegara. Materi kedua yaitu karakteristik sistem ekonomi sosialis. Sosialisme atau yang biasa kita kenal sebagai komunisme, karena komunisme sering dikaitkan dengan peralihan kepemilikan dari swasta ke tangan pemerintah secara cepat dan revolusioner, di mana sosialisme tersebut merupakan doktrin ekonomi dan sosial yang mengampanyekan kepemilikan publik atau doktrin kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu. Oleh karena itu, masyarakat secara keseluruhan seharusnya memiliki atau mengkontrol kekayaan tersebut untuk kepentingan semua anggota masyarakat. Yang dimana munculnya sosialisme ini dipelopori oleh gerakan separatis dari kaum buruh yang merasa tidak mendapatkan perlakuan adil dari kaum kapitalis. Dan yang terakhir, perbandingan sistem ekonomi Islam dan sosialis. Yang pertama itu ada pembagiannya lagi 6. Yang pertama worldview, yang kedua pertimbangan nilai dan moral, yang ketiga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, yang keempat permasalahan ekonomi, yang kelima kepemilikan sumber daya, dan yang terakhir keenam yaitu intervensi pemerintah. Yang pertama, worldview. Dalam ekonomi Islam meyakini bahwa ada kehidupan lagi setelah kehidupan di dunia, yaitu akhirat. Dan dalam ekonomi Islam mempercayai adanya sesuatu yang tidak tampak atau hal yang gaib, serta agama merupakan pegangan masyarakat muslim dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam urusan ekonomi. Sedangkan dalam ekonomi sosialis yang dijelaskan oleh Karl Marx bahwa agama itu adalah candu, yang dimana agama dianggap sebagai sebuah ilusi yang dibuat oleh manusia sendiri untuk tempat mengadu atas permasalahan dunia, dan juga agama tidak ada peran dalam masyarakat komunisme. 2. Pertimbangan nilai dan moral. Dalam ekonomi Islam, nilai dan moral sangat diperlukan karena untuk menentukan yang mana halal atau yang haram sebuah perekonomian tersebut, dan juga Islam meletakkan panduan etika yang dapat mengkontrol semua perilaku ekonomi secara efektif dengan ketentuan dari Al-Quran, Sunnah maupun hadis. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, bahwa moralitas atau nilai tidaklah dibangun atas dasar-dasar nilai agama, melainkan dibangun atas dasar hati nurani manusia itu sendiri. Jadi, dalam hal ini menganggap bahwa manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk menurut hati nuraninya masing-masing. Yang ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, kepentingan individu masih tetap dijaga walaupun harus mementingkan kepentingan sosial sendiri. Bahkan Islam tidak melarang setiap individu melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, serta Islam juga memerintahkan setiap makhluk hidup berusaha mencari rezekinya masing-masing. Adapun terkait dengan keuntungan tersebut,
Islam mendorong adanya alokasi untuk orang lain yang membutuhkan, yaitu adanya hak orang lain dari keuntungan tersebut. Alokasi yang bersifat wajib, seperti contoh yaitu zakat, sedangkan alokasi dalam sifat sukarela, seperti contoh yaitu wakaf, infak, dan hibah. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, kapitalisme yang mengejar keuntungan pribadi serta mengabaikan terhadap permasalahan sosial termasuk keselamatan para pekerja. Dan yang keempat, permasalahan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, perbedaan kekayaan adalah hal yang wajar. Ada yang diberikan kelebihan harta dan ada yang diberikan kekurangan harta. Serta kekayaan itu bukanlah suatu ukuran utama dalam Islam. Islam tidak membeda-bedakan orang berdasarkan tingkat kekayaannya, jenis kelamin, suku, maupun agama. Akan tetapi, keimanan dan ketakwaan itulah yang terpenting dalam Islam. Dengan demikian, permasalahan ekonomi dalam Islam bukanlah terletak pada jumlah kekayaannya, melainkan penanggung-jawaban atas sumber kekayaan tersebut, dari mana kekayaan tersebut didapatkan dan kemana kekayaan tersebut dibelanjakan. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, adanya perbedaan kelas antara yang kaya dan yang miskin. Seperti contoh, yang kaya adalah pemilik modal dan yang miskin adalah para pekerja. Akan tetapi, para pekerja hanya mendapatkan gaji yang sangat minim, padahal nilai produktivitas mereka jauh lebih besar daripada upah mereka. Sedangkan yang sang pemilik modal tadi atau yang sang kaya tadi menikmati bagian terbesar dari hasil produksi tersebut. Yang kelima yaitu kepemilikan sumber daya. Dalam ekonomi Islam, sumber daya yang ada di muka bumi ini adalah hak sang pencipta, di mana kepemilikan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ekonomi sosialis menganggap bahwa ketidakmerataan ekonomi itu disebabkan oleh penguasaan sumber daya oleh golongan kaya tadi. Karena kapitalis hanya mengejar kepentingannya masing-masing tanpa mementingkan kepentingan masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, keenam, intervensi pemerintah. Dalam ekonomi Islam memiliki institusi pasar yang bertugas untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai dengan nilai dan moral Islam. Dengan demikian, Islam mendorong adanya mekanisme pasar. Walaupun demikian, Islam memberikan perhatian lebih terhadap peran pemerintah guna memastikan pasar belanjaan sesuai dengan etika dan moral dalam Islam. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, mekanisme pasar dianggap sebagai sarana bagi kapitalis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengeksploitasi kaum buruh. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.